Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Mukhtar, mahasiswa PPG PAI BIS 2 Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dari LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 4250011507 akan melaksanakan uji kinerja dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 4 dengan materi Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 di UPTD Serua Indah 01. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama bertemu kembali dengan pelajaran apa? Agama Islam. Mari kita bersama-sama membaguskan, memeriksa kerapihan kita. Ya, duduknya dirapihkan. Sebelum pembelajaran kita memasuki daripada pemeriksaan kerapihan. Duduknya yang rapi, bajunya dirapihkan, tas-tasnya. Sudah siap pembelajarannya semuanya? Alhamdulillah. Mari sama-sama terkhusus Ananda Rasel untuk menyiapkan doa, membaca doa. Maju ke depan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman tambahkanlah ilmuku dan tertinggi Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, Pak Ab mau absen dulu ya. Ananda Dea hadir? Nggak masuk. Angel hadir. Azril hadir. Muhammad Iqbal Temi Hadir. Alpa. Alhamdulillah, berarti ada yang nggak masuk mungkin karena sakit ya. Ya, mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu siswa-siswi dimohon untuk berdiri. Dirinya yang rapi, yang tegak, sikap sempurna. Sudah siap semuanya?
Silakan duduk kembali. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang penuh dengan kegembiraan ini, setiap hari ini kita mempelajari tentang pelajaran agama Islam. Kita ulas kembali pelajaran-pelajaran sebelumnya, bahwasanya kitab suci kita itu kitab apa sih? Al-Quran. Oke, Al-Quran itu, ada yang tahu nggak Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah kalam Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat apa? Melalui perantara malaikat Jibril kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu berapa juz Al-Quran? 30 juz. Ada yang tahu berapa surah dalam Al-Quran? 114 surah. Ada yang tahu nggak jumlah ayatnya? Ayatnya itu dalam Al-Quran ada 6.666 ayat. Ada berapa? 6.666 ayat. Diturunkan selama berapa tahun? Ada yang tahu? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Wah, ribet ya. Ada berapa? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Surah apa yang pertama kali diturunkan? Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apa enggak surah Al-Alaq? Yang biasa kita dengar dengan surah Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Di mana diturunkannya? Di gua apa tuh? Gua apa namanya? Gua Hiro. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jumlah juznya ada 30 juz, jumlah surahnya 114 surah, jumlah ayatnya ada 6.666 ayat. Surah yang pertama diturunkan adalah surah apa tadi? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Diturunkan di sebuah gua. Guanya gua apa tadi namanya? Gua Hiro. Kalau kalian mendapatkan kebarokahan, berarti kalian menjadi siswa-siswi yang solih dan solihah. Mau nggak jadi siswa-siswi soleh-solehah? Kalau menjadi siswa-siswi soleh-solehah, maka kalian harus semangat belajar apa? Belajar Al-Quran. Nah, diantaranya di dalam Al-Quran ada surah Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Sebelum Bapak menjelaskan tentang surah Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keberagaman, Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran. Coba dibaca bareng-bareng. Yang pertama, tujuan pembelajarannya apa? Membaca Quran surah Al-Hujurat dengan tartil. Yang kedua apa? Menghafal dan memahami makna Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, menghafal dan memahami hadis tentang keragaman. Yang keempat, menunjukkan sikap menghargai di sekolah dan lingkungan sekolah. Maka dari itu, kita semua sudah memasuki pembelajaran surah Al-Hujurat ayat 13. Pak baca, kalian ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. 1 2 3.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. 1, 2, 3. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. 1, 2, 3. wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. 1, 2, 3. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. 1, 2, 3. Innallaha alimun khabir. Coba baca artinya bareng-bareng. 1, 2, 3. Laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kita semua nih, sesungguhnya Allah telah menciptakan kita semua dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian Allah menjadikan kita nih berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ya, ada yang sukunya dari Jawa, ada yang dari Betawi, ada yang dari Sunda, ada yang dari Batak, ada yang dari apa lagi ya? Dan lain sebagainya. Nah, di satu kelas ini kan ada yang dari Betawi, Sunda, Jawa, bahkan Batak dan lain sebagainya, yang tadinya tidak saling mengenal karena kita disatukan dalam satu ruangan, saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Terus apa kata Allah? Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah. Kalau kita selaku muslim, berarti kalau kita bertakwa, yang paling pertama bakalan ditanya adalah sholat. Berarti ketika kalian ingin mulia di sisi Allah, harus melaksanakan sholat sehari semalam berapa waktu? 5 waktu. Subuh berapa rakaat? Zuhur berapa rakaat? Maghrib, asar berapa rakaat? Maghrib berapa rakaat? Isya berapa rakaat? Ketika kita ingin mulia, mulia itu apa sih? Mulia itu mempunyai pangkat derajat yang tinggi di sisi Allah. Berarti ketika kita mengaku muslim, kita wajib untuk menjalankan perintah Allah, nyatanya sholat yang 5 waktu, dan menjauhkan larangan Allah. Banyaknya larangan Allah ya. Di antaranya apa? Menjauhkan daripada perbuatan-perbuatan dosa. Di antaranya apa? Minum-minuman keras, obat-obat terlarang. Itu yang tidak boleh. Kita harus jauhkan itu. Lalu kata Allah apa? Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha meneliti. Mau kamu ngumpet di lubang semut sekalipun, bisa masuk kali ke lubang semut, Gibran? Nggak bisa. Ya, kita mau ngumpet dimanapun, selalu dalam pengawasan Allah, Maha mengetahuinya Allah. Maka dari itu, kita kalau ingin mulia, bukan dari kecerdasan. Kita mau jadi orang yang mulia, bukan dari pangkat atau mempunyai kedudukan yang tinggi. Kita kalau mau mulia, bukan mempunyai harta yang banyak.
Tapi orang yang mulia di sisi Allah sanggup menjalankan perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah. Sebelum kita memasuki makna surah Al-Hujurat, mari sama-sama kita lihat video Asbabun Nuzul. Ada yang tahu Asbabun Nuzul? Asbabun Nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya surah Al-Hujurat. Apa kira-kira? Kisah Asbabun Nuzul Surat Al-Hujurat ayat 13. Bilal bin Rabah merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan budak. Salah satu keistimewaan Bilal pernah ditunjuk langsung oleh Rasulullah sebagai muazin pertama dalam sejarah Islam. Ketika peristiwa Fathu Makkah, beberapa orang Quraisy mengejek Bilal yang sedang mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Berkenaan dengan peristiwa itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Hujurat ayat 13. Oke. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Tadi ada kisah seorang hamba sahaya yang bernama siapa? Bilal bin Rabah. Beliau itu mempunyai kulit yang berwarna hitam, tapi beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena beliau meyakini Allah adalah Tuhannya. Sambil nyebut apa? Ahad, ahad, ahad. Ketika dia ditimpa oleh batu, maka ada sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq membebaskannya dia, lalu diajaknya kepada Rasulullah SAW. Dengan mempunyai suara yang merdu, Bilal bin Rabah yang akhirnya diangkat menjadi muadzin. Muadzin itu apa? Orang yang mengumandangkan azan. Maka dari itu makna surah Al-Hujurat yang pertama apa dibaca? Manusia memiliki asal usul yang sama. Siapa? Nabi Adam dan Hawa. Jadi kita mempunyai asal usul yang sama. Yang kedua, keragaman diciptakan untuk saling mengenal. Adanya laki-laki, adanya perempuan, adanya suku-suku, adanya bangsa-bangsa, seluruhnya diciptakan oleh Allah untuk apa? Saling mengenal. Apa makna hadisnya? Dibaca bersama. Satu, semua manusia berasal dari Tuhan dan nenek moyang yang sama. Tuhan kita siapa? Allah. Berarti yang paling atas daripada puncaknya kita adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, tidak ada keistimewaan karena suku, bangsa atau warna kulit. Semuanya dipandang sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak karena sukunya, tidak karena bangsa atau warna kulitnya. Yang ketiga, kemuliaan manusia hanya diukur dari takwa. Apa tadi takwa? Masih ingat nggak? Menjalankan perintah Allah, menjauhkan segala larangan-larangan Allah. Nah, untuk selanjutnya di dalam surah Al-Hujurat itu ada materi tentang mad, tentang gunnah, tentang bacaan qalqalah. Kelihatan nggak? Menunjukkan bacaan mad. Mad itu artinya panjang. Mad artinya apa? Panjang. Yang kedua, membaca gunnah. Gunnah itu artinya apa? Mendengung. Berapa harokat? 2 harokat. Yang ketiga adalah bacaan qalqalah, artinya memantul. Oke, kita kembali ya. Dilihat. Ya, panjang apa pendek? Berarti setiap panjang hukumnya adalah mad. Ulangi. Ya, panjang apa pendek? Panjang. Setiap yang panjang berarti hukumnya adalah mad. Ayyuhan, ada nun bertasdid, dibaca dengung 2 harokat, disebutnya apa? Gunnah.
ya ayyuhan nasu inna dengung 2 harokat disebutnya apa? Kholaqqa bacaan memantul disebutnya apa? Panjang apa pendek? Setiap bacaan panjang disebut apa? Mad. Nakum mendengung 2 harokat disebutnya apa? Zakariu dengung 2 harokat disebutnya Unsa wa ja'alna panjang apa pendek? Panjang. Disebutnya kalau dibaca panjang adalah mad. Nakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, kira-kira yang ini hukumnya apa? Hukumnya apa? Gun? Ulangi. Yang ini hukumnya apa? Kenapa disebut dugunah? Karena mendengung 2 harokat. Keluarkan buku tulisnya. Sudah ditulis dari sini sampai sini saja, pelan-pelan. Sampai semua nggak apa-apa, seselesainya. Biar agak jelas di sini aja ya. Nah, jelas yang ini jelas. Oke, ditulis. Dari pertama, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unta. Pelan-pelan saja. Ayo Gibran. Yo, pelan-pelan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban. Oke, duduk yang rapi. Baik, untuk selanjutnya coba Pak Ab mau ada yang maju ke depan. Silakan. Nanti sebutkan namanya. Nanti baca surah Al-Hujurat ayat ke-13. Silakan sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Raisa Alia Rabbani. Raisa, coba kamu bacakan surah Al-Hujurat ayat ke-13 dari ta'uz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakawan wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqukum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Ya. Nah, setelah Raisa, yuk kita baca bareng-bareng dari ta'uz bismillah ayat, nanti kita sudahi dengan shadaqallahul azim. Bareng 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban
Sadaqallahul azim. Berarti ingat ada berapa hukuman tadi? Tiga. Yang pertama hukuman mad. Yang kedua hukuman. Yang ketiga hukuman mad adalah bacaan memanjang. Dua, gunnah adalah. Tiga, qalqalah adalah. Nah, ini kita praktekkan ketika kita membaca Al-Quran, insya Allah. Mudah-mudahan dengan refleksi ini kita memahami yang namanya surah Al-Hujurat, kita menjadi pribadi yang lebih takwa, lebih semangat ibadah. Ya, lebih semangat ibadah. Kalau sudah semangat ibadah, kita semua mudah-mudahan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, inilah pemaparan dari surah Al-Hujurat ayat 13. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita akhiri, duduknya yang rapi, bukunya dirapihkan. Mudah-mudahan kita semua dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sudah rapi semuanya? Belum, masih ada buku-bukunya, tempat pensilnya, tas-tasnya dirapihkan. Silakan Rahel maju ke depan. Mimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Memberi salam. Silakan duduk kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.